Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Salsa Aulia Herwanda. Pada pertemuan kali ini, secara bersama-sama kita akan membahas mengenai strategi pembelajaran secara ekspresif dan reseptif. Untuk itu, tetap simak video ini ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai hakikat dari pembelajaran sastra. Apakah hakikat dari pembelajaran secara ekspresif, bagaimana langkah-langkah dalam pembelajaran secara ekspresif, dan bagaimana apresiasi sastra anak dengan pendekatan reseptif. Kita memasuki materi mengenai hakikat pembelajaran bahasa. Belajar sastra berarti menghargai insan dan nilai-nilai kemanusiaan. Penghargaan terhadap output ciptaan insan pada pembelajaran bahasa Indonesia dianggap menjadi apresiasi terhadap output karya sastra atau apresiasi sastra. Pembelajaran sastra adalah pembelajaran kognitif dan afektif yang bertujuan untuk menaikkan perilaku kepekaan murid terhadap suatu karya sastra. Pembelajaran karya sastra ini harus bisa menunjang pelajaran bahasa Indonesia pada umumnya. Para peserta didik wajib dinaikkan gairah minatnya supaya mereka bisa lebih paham mengenai karya sastra Indonesia. Teori sastra hendaknya juga diajarkan untuk melengkapi pengetahuan peserta didik tentang kesastraan. Titik berat pembelajaran sastra artinya memperkenalkan pada mereka karya-karya sastra Indonesia. Siswa atau murid wajib membaca puisi, drama, novel, dan jenis-jenis karya sastra lainnya, baik karya sastra yang lama maupun karya sastra yang baru. Dengan demikian, peserta didik dibutuhkan untuk menghayati karya sastra tersebut sebagai akibatnya dapat menumbuhkan pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap gambaran sastra. Selain itu, pembelajaran sastra memiliki peran pada rangka membangun karakter murid dan menumbuhkan kepekaan rasa. Pembelajaran sastra pada sekolah sangatlah penting, lantaran bertujuan membuat, menyebarkan, dan mencerdaskan murid serta menaruh wawasan yang luas untuk menilik karya sastra, sejarah sastra, dan berekspresi sastra. Siswa selain menilik teori-teori sastra juga dituntut untuk melakukan aktivitas sastra tersebut, seperti membaca puisi, cerpen, berdongeng, serta berdrama. Berikutnya kita akan membahas mengenai hakikat pembelajaran secara ekspresif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendekatan atau teori bermakna penyelidikan eksperimental yang membentuk informasi dari ilmu pasti, mampu pula diartikan secara logika, metodologi, argumentasi. Kata ekspresif bermakna untuk menggambarkan maksud, gagasan, ataupun perasaan. Pendekatan ekspresif merupakan teori yang menaruh perhatian utamanya dalam proses kreatif pengarang pada membangun karya sastra. Suatu pendekatan yang memandang karya sastra menjadi aktualisasi diri pengarang atau dapat dikatakan sebagai pendekatan yang mendekati karya sastra lewat studi biografi atau studi mengenai penulisan kehidupannya, ataupun niatnya untuk memilih tujuan karyanya. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran secara ekspresif. Dalam pembelajaran sastra secara ekspresif, terdapat keterkaitan antara karya sastra dan pengarangnya. Oleh karena itu, terdapat 3 langkah dalam pendekatan ekspresif. Langkah pertama, untuk menerapkan pendekatan ekspresif, peserta didik wajib mengenal biografi pengarang karya sastra yang akan dikajinya. Langkah kedua, melakukan penafsiran pemahaman terhadap
unsur-unsur yang masih ada pada karya sastra, misalnya tema, gaya bahasa atau diksi, citraan, dan sebagainya. Dalam menafsirkan unsur-unsur karya sastra, mampu menggunakan cara berspekulasi sembari jua meraba-raba, namun sepenuhnya mempunyai pencerahan diri. Untuk merasa mempunyai pemahaman namun masih buta. Artinya, murid boleh bebas melakukan penafsiran pemahamannya terhadap unsur-unsur yang menciptakan sebuah karya sastra tersebut. Langkah ketiga, mengaitkan output penafsiran menggunakan berdasarkan tinjauan psikologis atau kejiwaan pengarangnya. Dengan asumsi dasar bahwa karya sastra adalah produk menurut suatu kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada dalam situasi setengah sadar, sehabis ketara baru dituangkan dalam bentuk secara sadar. Dan kekuatan karya sastra bisa dipandang menurut seberapa jauh pengarang sanggup membicarakan aktualisasi diri kejiwaan yang tidak sadar itu kepada sebuah cipta sastra. Pembelajaran sastra sendiri diarahkan dalam pengalaman bersastra kepada peserta didik. Pengalaman bersastra ini salah satunya menunjukkan dalam pengalaman secara ekspresif. Kegiatan pembelajaran sastra yang menunjukkan dalam bentuk apresiasi ekspresif diantaranya menulis puisi, menulis cerita, dan bermain kiprah atau berdrama. Selanjutnya adalah pembelajaran sastra secara ekspresif dalam mengapresiasi puisi. Dalam proses pemahaman bacaan sastra untuk anak-anak sekolah dasar dikenal dengan 3 cara ataupun teknik. Yang pertama, teknik bottom up, yang kedua, teknik top down, yang ketiga adalah contoh interaktif. Dari ketiga teknik tersebut, yang cocok untuk dipakai dalam memahami puisi anak merupakan contoh interaktif, yaitu pemahaman menjadi output decoding dan menggunakan menghubungkan skema isi yang telah dimilikinya. Puisi anak-anak diciptakan melalui penggambaran things and sign. Lantaran itu, pada proses pemahamannya pun tidak terlepas dalam kedua citra yang pada taraf yang kedua tersebut. Sing pada puisi adalah print out atau sistem peridikasi wajib ditafsirkan sebagai akibatnya hadir interpretasi. Dalam menginterpretasi ini, pemahaman anak dipengaruhi sang pengalaman dan pengetahuan atau skemata yang telah dimilikinya. Begitupun menggunakan puisi, jika anak ingin membicarakan sesuatu yang terdapat pertama kali dalam benaknya merupakan citra sesuatu atau things, baru lalu hadir interpretasi pada aneka macam alternatif. Strategi pembelajaran puisi, terutama dalam puisi yang tergolong sulit, yang pertama, siswa membaca puisi berulang kali. Pengajar mampu menaruh model cara membaca puisi. Yang kedua, melakukan penggalan menggunakan kata penghubung, menggunakan membubuhkan. Misalnya, garis miring tunggal apabila pada lokasi yang tadi diharapkan predikasi tanda baca koma. Kemudian, 2 garis miring untuk mewakili perindikasi tanda titik apabila makna atau pengertian kalimat telah tercapai. Dan strategi yang ketiga adalah melakukan parafrase menggunakan menyisipkan atau menambahkan istilah-istilah yang bisa memperjelas maksud pada kalimat puisi. Strategi yang keempat adalah menentukan makna istilah atau kalimat yang konotatif. Dan
Strategi yang kelima adalah menceritakan balik isi puisi menggunakan istilah-istilah sendiri dalam bentuk prosa. Dengan tahap-tahap tersebut, unsur intrinsik puisi misalnya tema, amanat, feeling, dan tone bisa digali dengan mudah. Selanjutnya adalah pembelajaran sastra ekspresif untuk mengapresiasi prosa dan drama. Ada dua aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengapresiasi sastra, termaksud apresiasi prosa dan apresiasi drama, yaitu aktivitas yang dilakukan secara eksklusif dan aktivitas yang secara tidak eksklusif. Kegiatan apresiasi secara eksklusif merupakan aktivitas yang bekerja sama dalam menggunakan karya sastra, baik dalam teks juga maupun dalam bentuk penampilan atau performance. Ya, kegiatan sastra mendengarkan seperti membaca puisi, mendengarkan cerpen, dan menonton pementasan drama pada aneka macam lokasi aktivitas yang berlangsung. Sedangkan aktivitas apresiasi tidak eksklusif bisa dilaksanakan menggunakan memeriksa teori sastra, esai, serta kritik sastra, sejarah sastra, dan mendokumentasikan aneka macam perkara sastra. Dengan memeriksa aneka macam teori, seseorang bisa mengetahui bagaimana wujud sajak, cerita, atau drama, bagaimana fungsinya, bagaimana interaksi antara unsur yang masih ada di dalamnya. Nah nih, dalam untuk menentukan prosa juga ada strateginya. Berikut adalah strategi pembelajaran prosa. Yang pertama, menentukan tujuan pedagogi yang akan dicapainya. Yang kedua, pengajar harus memilih cerita pendek untuk dibaca oleh peserta didik. Yang ketiga, siswa membaca dalam hati teks cerpen yang sudah disediakan. Yang keempat, mendiskusikan istilah-istilah sulit. Yang keenam, memancing respon peserta didik dengan menanyakan pertanyaan sesuai dengan isi bacaan tersebut. Yang ketujuh, menceritakan balik isi cerita menggunakan bahasanya sendiri. Selain prosa, drama juga memiliki strategi pembelajaran. Berikut adalah strategi pembelajaran drama. Yang pertama, menentukan tujuan pedagogi yang akan dicapai. Yang kedua, mencari model drama yang cocok diperankan di kelas untuk diajarkan. Yang ketiga, membaca teks drama tersebut di dalam hati. Yang keempat, membagi murid dalam beberapa kelompok. Yang kelima, berlatih menjiwai kiprah yang disandangnya. Yang keenam, memerankan drama menggunakan membaca teks. Dan yang ketujuh, pengajar menaruh penguatan terhadap penampilan murid, baik dalam pengucapan dialog, penjiwaan, gaya ataupun sikap, gerak-gerik, mimik muka, dan lain-lainnya. Materi yang akan dibahas selanjutnya adalah apresiasi sastra anak melalui pendekatan reseptif. Yang pertama ada pendekatan motif. Pendekatan motif adalah pendekatan yang mengarahkan pembaca untuk sanggup menemukan dan menikmati nilai estetika pada suatu karya sastra tertentu, baik berdasarkan segi bentuk juga berdasarkan segi isinya. Pendekatan motif adalah suatu pendekatan yang berusaha untuk menemukan unsur-unsur yang mengajuk emosi dan perasaan pembaca. Ajukan emosi itu lebih estetika penyajiannya, bentuk juga ajukan emosi yang lebih isi atau gagasan yang lucu dan menarik. Sebagai contoh penerapan pendekatan emotif dalam mengapresiasi karya sastra anak secara reseptif, kita perhatikan contoh puisi berikut ini.
Nah, jika kita cermati dan kita resapi larik demi larik puisi di atas, akan terasa nilai keindahan bentuknya, khususnya dari segi persamaan bunyi akhirnya. Selanjutnya, kita cermati keindahan penggalan puisi W.S. Rendra yang berjudul Sajak Sebatang Lison berikut ini. Penggalan puisi Rendra tersebut bisa membesarkan estetika irama, nada, tempo, tekanan, estetika diksi, gaya bahasa repetisi, dan estetika pengungkapan rasa iba, pilu ketika melihat derita 8 juta kanak-kanak Indonesia yang tidak diketahui kapan berakhir. Contoh selanjutnya kita bisa mengambil larik terakhir puisi Khairil Anwar yang berbunyi Aku Mau Hidup 1000 Tahun Lagi. Keindahan yang bisa kita nikmati merupakan estetika yang dikandungnya. Lirik tadi bukan hanya mendorong kita untuk mau hidup menggunakan gaya egoisme dan materialisme selama 1 abad, melainkan mendorong kita untuk hidup menggunakan semangat idealisme yang tinggi. Kita wajib mempunyai pandangan baru yang tidak relatif 100, 200, 300 tahun buat merampungkannya, melainkan 1000 tahun lamanya. Alangkah besar dan tingginya pandangan baru tersebut. Yang kedua, ada pendekatan didaktis. Pendekatan didaktis mengantar pembaca untuk memperoleh banyak sekali amanat, petuah, atau pandangan keagamaan yang syarat menggunakannya nilai-nilai yang bisa memperkaya kehidupan kerohanian pembacanya. Pendekatan didaktis adalah suatu pendekatan yang berusaha untuk menemukan dan untuk mengetahui gagasan, tahapan, evaluatif, juga perilaku pengarang terhadap kehidupan. Gagasan dan tanggapan juga berperilaku pada hal yang akan terwujud pada suatu pandangan etis, filosofis, juga agamis. Sebagai akibatnya kita akan mempercaya kehidupan kerohanian bagi pembacanya. Sebagai model pendekatan didaktis pada mengapresiasi sastra anak di sekolah, kita dapat perhatikan bait-bait pada puisi berikut ini. Dari puisi tersebut tersirat nasihat apa saja yang diperoleh setelah kita membaca puisi tersebut. Paling kurang terdapat 7 macam nasihat. Yang pertama, menjadi anak sekolah hendaknya bermain-main dalam Sabtu sore bukan Rabu sore, agar seluruh PR bisa selesai dengan baik. Yang kedua, hendaknya pulang bermain sehabis salat asar. Yang ketiga, bila salat diupayakan berjamaah dengan seisi rumah. Yang keempat, bila pulang bermain jangan sendiri, namun beramai-ramai agar lebih asik. Dan bila mengalami kecelakaan, ada yang membantu kita. Yang kelima, biasakan hidup dalam kebersamaan, jangan biasakan hidup dengan jalannya sendiri ataupun egois. Yang keenam, menjadi anak-anak perlu bermain, jangan hanya belajar agar perkembangan jiwanya normal. Dan yang ketujuh, bila bermain layangan hendaknya di tanah lapangan yang terbuka, bukan bermain layangan di jalan raya karena itu berbahaya. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan analitis. Salah satu pendekatan yang perlu kita pahami agar dapat mengapresiasi sastra anak semakin baik dan komprehensif merupakan pendekatan analitis. Pendekatan analitis adalah pendekatan yang berupaya membantu pembaca agar mengetahui gagasan, cara pandang, cara pengarang menampilkan gagasan, perilaku pengarang, unsur intrinsik, dan interaksi antara elemen itu sebagai akibatnya dapat menciptakan keselarasan dan kesatuan dalam rangka terbentuknya totalitas bentuk dan makna.
Tetapi demikian, penerapan pendekatan analitis pada pembelajaran sastra di sekolah dasar tidak berarti wajib selengkapnya, misalnya seperti yang telah dipaparkan, telah memadai bila sudah bisa menyampaikan unsur-unsur yang menciptakan karya sastra yang dibacanya, dan bisa menunjukkan interaksi antara unsur-unsur yang saling mendukung ataupun saling Dengan demikian, penerapan pendekatan analitis pada pembelajaran sastra anak di sekolah dasar tidaklah berarti wajib selengkap, misalnya yang telah saya paparkan sebelumnya, telah memadai bila sudah bisa menyampaikan unsur-unsur yang menciptakan karya sastra yang dibaca dan bisa menunjukkan interaksi antara unsur yang saling mendukung ataupun saling bertentangan, dan sanggup memaparkan pesan-pesan yang bisa memperkaya pengalaman kerohanian. Yang termaksud dalam unsur-unsur pada prosa atau cerita fiksi merupakan tema, latar, alur, penokohan, titik pandang, serta gaya. Keenam unsur itulah yang dimanfaatkan oleh pengarang untuk menciptakan suatu cerita yang menyenangkan dan bermakna. Yang pertama adalah tema cerita. Sebagai langkah awal yang wajib ditempuh oleh sang pengarang untuk menciptakan suatu karya sastra prosa merupakan memilih tema. Tentu saja dalam membicarakan inspirasi, tema cerita dapat dikatakan bahwa tema merupakan konflik yang titik tolak pengarangnya dalam menyusun cerita, dan sekaligus adalah konflik yang ingin dipecahkan pengarang pada karyanya tersebut. Selanjutnya adalah alur cerita atau plot. Plot adalah cara pengarang menjalin insiden-insiden secara berenten atau secara tersusun menggunakan memperhatikan aturan karena dampak sebagai akibatnya menciptakan suatu kesatuan cerita yang utuh dan padu. Pada insiden terdahulu sebagai karenanya keluar insiden lalu, dan insiden yang lalu adalah dampak insiden yang terdahulu. Plot dipandang berdasarkan segi sifatnya terbagi atas dua, ada plot kedap dan ada plot longgar. Sedangkan berdasarkan seginya plot terdiri menjadi 3 macam. Yang pertama ada plot maju, plot mundur, dan plot alur mundur. Unsur yang ketiga adalah karakter. Karakter atau penokohan adalah pelaku yang bisa terbentuk insan atau hewan yang terlibat dalam rangkaian insiden cerita. Pelaku dan sifat-sifatnya adalah unsur yang krusial lantaran karakteristik primer sebuah cerita dan pengalaman penulis dikreasikan pada pembaca terpusat dalam pelaku dan sifatnya. Pengarang berbagi karakter pada cerita melalui keadaan pelaku atau penampilan. Perilaku yang ditampilkan berdasarkan apa yang diucapkan dan berdasarkan apa yang dipikirkannya. Di samping itu, terdapat cerita eksklusif yang memiliki 3 macam pelaku. Yang pertama ada pelaku protagonis, yang kedua ada pelaku antagonis, dan yang ketiga ada pelaku tritagonis. Pelaku antagonis adalah pelaku yang menampilkan banyak sekali sifat yang baik, contohnya seperti sifat bijaksana, penolong, dermawan, pemaaf, dan lain sebagainya. Sedangkan pelaku atau peran antagonis adalah kebalikan dari pelaku protagonis. Pada peran antagonis tersebut, mereka lebih cenderung untuk bersifat yang kurang baik, seperti sombong, licik, khianat, serakah, dan lain sebagainya. Sedangkan perilaku tritagonis merupakan pelaku yang berfungsi sebagai melerai konflik antara pelaku antagonis dan tritagonis tersebut. Yang keempat adalah latar cerita. Setiap insiden atau perbuatan selalu berlangsung dalam saat atau lokasi yang eksklusif.
Waktu dan lokasi berlangsungnya insiden dianggap latar, baik berupa latar fisik ataupun latar sosial. Penggambaran latar yang rinci pada narasi bisa membantu penyusunan alur, memperjelas pelaku narasi, dan memudahkan pembaca menangkap amanat atau pesan yang disampaikan sang penulis. Tetapi demikian, kadangkala terdapat cerita yang tidak bisa diketahui secara ketara apa kejadiannya. Namun, latar fisik dan latar sosial masyarakat lokasi terjadi insiden bisa diketahui menggunakan ketara. Latar cerita tidak hanya berkaitan menggunakan lokasi insiden peristiwa, namun pula menggunakan saat atau suasana waktu insiden yang terjadi. Unsur yang kelima adalah sudut pandang. Cara penulis menyajikan insiden pada cerita poli dipengaruhi oleh sudut pandang yang dipakai. Sudut pandang merupakan posisi penulis pada cerita yang ditulisnya. Secara garis besar, terdapat dua sudut pandang yang dipakai oleh penulis. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, dan yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Unsur yang terakhir adalah gaya pengungkapan. Gaya adalah teknik pengarang menyampaikan gagasannya lewat cerita menggunakan untaian kalimat atau istilah-istilah yang khas. Penggunaan tadi menggunakan ketara yang tercermin dalam pengolahan duduk perkara yang disampaikan, yang ditampilkan, tema yang dicairkan pada cerita tersebut. Gaya tadi tidak ditemukan dalam penggarapan yang lain. Berbicara mengenai gaya pengarang pada bercerita terdapat bersifat lemah lembut, istilah-istilah yang indah, rangkaian kalimat yang penuh cinta dan kasih sayang. Sebaliknya terdapat juga yang bergaya keras, pemberontakan terhadap suatu hal yang sudah terdapat, ingin melihat perubahan sesuatu secara cepat ataupun revolusioner. Di samping itu, terdapat juga yang bergaya moderat, tidak selalu lembut dan tidak selalu terlalu keras dalam mengungkapkan gagasannya. Intinya, gaya adalah teknik penyampaian gagasan pengarang eksklusif pada cerita, menjadi ciri tersendiri bagi dirinya dan tidak ditemukan dalam pengarang yang lain. Jadi anak-anak, sampai di sini dulu pemaparan Ibu mengenai strategi pembelajaran secara ekspresif dan reseptif. Apabila anak-anak ada yang kurang paham mengenai materi ini, bisa ditanyakan langsung kepada Ibu ataupun meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.